Nah ini lockdown. Perizinan juga sulit. Iya. Ya apa? Kali ini kita membahas tentang apa mas ya kira-kira ini? Tentang lagu. Ya, lagu ya. Tentang lagu Lingsir Wengi ya. Ya yang apa? Menurut kisahnya itu bisa mengundang kuntilanak atau hal-hal itu lagu ini. Ini kelihatan. Ya apa naik. Bikin lagu ini. Yo, pokoknya pas saya itu. Berarti guys, lanjut nih. Terus sama nasi bukaan mas pembukaan Aku. ya aku bingung aku kata-katanya. Terus ya. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Kali ini kita sedang bertiga kembali Iya. bersama Mas Istirahat channel. Distira Channel, Mas Benge Explore, dan saya sendiri bersama Wisanggeni di channel Singoliman. Kali ini kita mengadakan podcast lagi, membahas mengenai lagu yang masih simpang siur Siur, ya, ya, masih simpang simpang siur dan agak viral karena dan mungkin kami bertiga juga meminta maaf kepada teman-teman subscriber karena kita belum bisa explore ya. Iya. Karena perizinan. Ya, karena di samping keadaan di daerah di beberapa wilayah dan khususnya di Indonesia memang zona merah, dan memang di Kota Nganjuk sedang kemarin baru saja dilakukan pengumuman dari Bupati secara langsung untuk zona merah ya. Jadi kita nggak Iya. bisa eksplor ke sana kemari ya karena perizinan juga susah, dan karena apabila nanti terlalu mencolok iya. ya, terlalu mencolok rame-rame ya, warga sekitar kan juga tidak boleh ya Iya. tentunya dari pihak-pihak tertentu ya. Jadi memang akhirnya kita memutuskan untuk podcast. Dan sementara untuk explore ke beberapa lokasi kita cancel dulu, ya, ya. kita tunda dulu. Nah, maka dari itu kali ini agar kerinduan teman-teman terhadap kami bertiga ini tetap masih bisa menikmati channel kami, makanya kita akan melakukan podcast atau membahas tentang mengenai yang dipertanyakan oleh Mas Benge dan Mas Yudis kepada saya, mempertanyakan masalah lagu Lingsir Wengi dan pro dan kontra tentang lagu Kidung Wahyu Kolosebo. Nah, kalau menurut Mas Yudi sendiri, jadi kita langsung saja teman-teman. Kita dengarkan dulu lagunya ya. Ya, Kita dengarkan lagunya ya. dengar lagunya dulu seperti berikut. Lengser wengi sliramu tumake sirmo. Nah, sudah ya, ini yang lagu Lingsir Wengi. Iya. Yang lagu Lingsir Wengi. Kalau menurut Mas Yudis secara pribadi, sebetulnya apa sih pandangan Mas Yudis mengenai lagu Lingsir Wengi ini? Kalau menurut saya tuh Lingsir Wengi yang di soundtrack yang kita putar tadi kan di soundtrack film Kuntilanak gitu. Iya. Oh, ya. Itu kan saya sebenarnya juga nggak tahu itu ciptaan siapa, liriknya itu siapa. Sebenarnya saya juga kurang tahu itu. Kan mitosnya kalau kita mendengarkan lagu itu bisa mengundang hantu ya. Seperti itu. Untuk memanggil kuntilanak. Iya, Sebenarnya. Sebenarnya juga saya nggak tahu itu penciptanya siapa, dari mana sih. Dari kalau kata orang kan itu penciptanya Sunan Kalijaga ya. Iya kan? Iya. Yang simpasi kan apa? Isunya kan penciptaan Sunan Kalijaga, sebenarnya itu kayaknya bukan. Kalau Sunan Kalijaga itu lagunya yang Lingsir Wengi kan bunyinya seperti ini.
ono kidung Ya. rumaksa Itu kidung rumeksa yang Ya gitu masalahnya. Tapi gini, maksud saya gini Mas Yudis, gimana? sebetulnya ketika sampean mempertanyakan lagu ini kepada saya, ketika sampean melihat beberapa kawan-kawan YouTuber yang mungkin juga berkecimpung di misteri ya, Misteri, ya. blog misteri, ketika sampean melihat mendengarkan lagu ini untuk dijadikan lagu pemanggil setan, itu apa sih yang ada dalam benak Mas Yudis ketika itu? Secara spontanitas, Spontanitas sih itu apa yang terbesit dalam benak Mas Yudis ketika itu? apa ya? Sebetulnya. Kan dari liriknya kan seperti itu ya. Kan komentar sekali nuansa Jawanya ya. Iya. Ya mungkin karena karena kentalan tanggam Jawanya itu merasuk terus seolah-olah itu buat bisa lebih sakral. lebih sakral, seolah-olah membuat seperti bisa mengambil arwah atau setan dan seperti itu. mitosnya kan mitosnya seperti itu. mitosnya. Lalu yang satunya adalah Kidung Wahyu Kolosebo. Ya, Ya. Lagu Kidung Wahyu Baru ya? Kolosebo ini baru. Baru. Lagu ini, lagunya contohnya seperti ini teman-teman. Ya. Kita dengarkan dulu. Nah, kalau lagu Kidung Wahyu Kolosebo ini kan sangat booming ya. Iya, Ketika sangat viral sekali, ketika lagu ini dipublikasikan sangat viral sekali. Nah, Mas Yudis ketika mengetahui lagu Kidung Wahyu Kolosebo ini, apa yang ada di benak Mas Yudis, misalkan seperti ini, ketika mendengarkan lagu Kidung Wahyu ini enak atau kok agak beda atau bagaimana kira-kira? Menurut Mas Yudis gimana? Tapi Mas Yudis tahu kan lagu Kidung Iya, Wahyu? tahu. Kan? Tahu. Iya, tahu lah. Tahu. Lah, menurut Mas Yudis ini kan lagu ini kan di era Era modern modern. ya tahun 2020, tapi kita 2019. 2019 kalau nggak salah Kidung Wahyu itu dipublikasikan Iya. ya. Di viral itu 2019 lah. Ini di era 2019 menginjak 2020, sebetulnya lagu-lagu yang memiliki kekentalan terah Jawa ini kan untuk penikmat musik sekarang ini seharusnya kan tidak begitu mengenal gitu. Iya. Tapi kenapa justru lagu-lagu yang seperti ini sangat melekat di era modern, apalagi di era anak-anak sekarang. Padahal ketika lagu ini muncul, bahkan bukan hanya kalangan orang sepuh, Iya. bahkan kalangan anak kecil, mulai dari jaranan, mulai dari dangdut, Orkes Melayu, orkes ya. Melayu dan segala macam, mereka semua menyanyikan lagu ini. Iya. Gitu. Nah, makanya Mas Yudis sebagai pemuda era modern, nah, ketika mendengarkan lagu seperti Kidung Wahyu Kolosebo, sekarang pertanyaan saya, Mas Yudis tahu artinya dari makna persair dari Kidung Wahyu Kolosebo itu? Kan nggak tahu kan? Dia kan nggak paham kan? Ya. Tapi kan lagu itu kan sangat enak untuk didengar kan ya. Sangat mengenai. Nah, menurut Mas Yudis itu gimana? Ya, mungkin karena ya seperti apa itu tadi? Atau mungkin harmonisasinya Harmonisasinya, macam. terus itu kan pakai bahasa apa ya? Bahasa Jawa kali ya kayaknya. Ya mungkin ya bahasa Jawa. Bahasa Jawa tapi kan Jawa, jadi kata ya. yang tertinggi. Iya. Bahasa Jawa kali. Jawa karena Karena apa ya? harmonisasi nada, terus kata-kata yang dibuat itu mungkin kalau saya lihat tuh penciptanya nggak sekedar menciptakan, sebetulnya ada makna tersendiri di dalam lagu tersebut. Jadi karena makna itulah jadi mengena di
terutama di kalangan orang Jawa ya, Iya. seperti itu lah sepertinya yang bisa saya tangkap di lagu itu. Oh gitu ya. Kalau Mas Bunge, kalau secara terkhusus Mas Bunge, tadi kan Mas Bunge pernah bercerita bahwa Mas Bunge pernah mengeksplor memakai lagu Lingsir Wengi. Iya. Nah, Iya benar. nah, menurut Mas Bunge sendiri sebetulnya mitos untuk lagu Lingsir Wengi ini seperti apa? Kalau mitos lagu Lingsir Wengi itu Iya. sebenarnya itu bisa mengundang kuntilanak itu sebenarnya ya Mitosnya, mitos aja. mitosnya. Ya, hanya mana ya, nggak mungkin gitu. Iya. Soalnya gini, Dan Mas Bunge membuktikan sendiri. iya saya membuktikan sendiri. Yaitu di samping situ saya lagu tersebut saya putar, ya udah nggak ada apa-apa. Nggak ada respon. Nggak ada respon apa-apa. Mungkin hanya menambah kesakralan suasana. Iya. Mungkin seperti Ya itu. memang lagu Lingsir Wengi ya yang diciptakan soundtrack kuntilanak itu ya. Iya. Ya itu yang memang memang gimana ya, suaranya itu memang benar-benar Kan aura Jawa, Iya. antara nuansa Jawanya kan komponen iya sekali. memang Apalagi kan sindennya atau iya, penyanyinya kan dengan suara lirik kecil, seperti kan sayup-sayup dengan Apalagi itu kan kadang saya sering dengar ada editan seperti tertawanya iya, kuntilanak. Kan gitu ya, ada efeknya gitu kan. iya ya benar. Padahal kalau menurut saya, sepengetahuan saya, lagu Lingsir Wengi ini ya, sepertinya yang sedang viral itu pun bukan penyanyi aslinya sebetulnya. Karena memang lagu lagu Lingsir Wengi ini memang lagu yang cukup lama. Yang sangat sangat melekat untuk orang-orang, khususnya orang-orang Jawa. Orang Jawa. Lingsir Wengi. Iya, Kan lingsir lingsir kan artinya kan pergantian kan, Iya, pergantian dari siang ke malam ya. Iya, Lingsir Lingsir Wengi. Wengi. Pergeseran ya. Kalau untuk lagu Lingsir Wengi itu Mas Bunge. Iya, Lalu untuk lagu Kidung Mas Bunge paham juga ya? iya Lagu paham. Kidung Wahyu Kolosebo. Iya paham. Ya kalau untuk lagu Kidung Wahyu Kolosebo ini menurut Mas Bunge sendiri seperti apa? Kalau menurut saya itu dalam instrumen pembuatannya itu sepertinya ada makna tersendiri ya. Iya, ada makna yang dalam gitu. Ya memang itu ciptaan siapa ya itu ya? Itu dari situ saya bertanya-tanya. Ya itu ada yang berkata itu ciptaan Sunan Kalijaga, ada yang ciptaan orang lain dan mana di mana. Di samping situ saya yang saya tanyakan itu sebenarnya itu ciptaan siapa? Ya itu. Padahal saya juga pernah lihat itu ada yang bilang itu ciptaan dari Sesti Jenar. Iya, Itu juga ada. Saya juga pernah melihat itu. Jadi menurut Mas Bunge untuk di era sekarang 2019 peralihan ke 2020 lagu-lagu yang seperti ini itu kan seharusnya kan tenggelam Iya. gitu loh. Iya. Karena kalaupun secara global kalaupun mungkin kita ditanya sebetulnya arti dari syair ini apa, pasti kan nggak paham. Nggak paham. Iya. Iya. Ya kan anehnya kan Iya, gitu. bingung. Kita orang Jawa tapi Nggak paham. Makanya kan yang mahal kan itu. Iya. Soalnya kan ya tadi pemakaian bahasanya kan bahasa Jawa yang istilahnya kan yang tingkatan atas ya, bahasa ya. Kawi. Iya. Itu ya. Jawa Inggil. Kalaupun saya pun agak mengerti beberapa bagian saja, cuman kalau untuk yang menyeluruh kurang paham. Cuman kalau saya secara pribadi mendengarkan lagu Kidung Wahyu Kolosebo ini, ketika saya mendengarkan syair-syairnya, saya paham apa yang dimaksudkan. Cuman saya kalau disuruh menjelaskan secara maknanya itu apa nggak paham. Ya. Tapi saya paham maksudnya Maknanya. maksudnya kata-kata ini tuh apa tuh paham. Kalau untuk Pesan-pesan lagu, yang disampaikan itu. kalau lagu itu. Nah itu yang sekarang menjadi banyak sekali perdebatan dan sebetulnya ini yang mana dulu yang mau saya bahas, ini serunginya dulu apa Kidungnya dulu? Ya, Lingsir Wengi aja. Dengerin dulu ya, Lingsir Wengi. Lingsir Wengi aja dulu. Nah, jadi gini, kalau lagu untuk yang Lingsir Wengi, saya juga ketika melihat beberapa YouTuber memakai lagu itu dan diberi caption dan judul Iya. untuk memanggil
makhluk-makhluk Halus, halus ya, ya, benar. memanggil kuntilanak dan lain sebagainya. Saya apa ya? Jadi ketika itu respon saya ini apaan sih kan gitu. Iya, iya. Ini sebenarnya apaan, maksudnya kenapa lagu-lagu seperti ini harus dijadikan apa ya? Agak kurang gimana gitu ya. Iya, menyimpang ya. Iya, kalau saya secara pribadi memang agak apa ya, kurang pas lah, saya kurang ngeh lah Iya. gitu loh, kurang ngeh karena sebetulnya itu tembang yang sangat bagus sekali. Mungkin karena lagu itu viral kan karena menjadi soundtrack film. Kalaupun lagu Lingsir Wengi ini tidak dijadikan soundtrack, kemungkinan besar tidak ada yang tahu. Iya. Benar. Kemungkinan besar tidak ada yang Iya, tahu iya. lagu itu lagu apa tuh nggak ada yang Iya. tahu. Bahkan mungkin kita sebagai apa namanya, apalagi kalau secara orang Indonesia ini kan yang paling banyak adalah suku Jawa ya. Iya. Suku Trans Jawa itu paling banyak. Bahkan kita sebagai anak turun dari suku Jawa pun nggak paham Iya. gitu loh, nggak paham tentang lagu Lingsir Wengi ini sebenarnya siapa Iya, yang nyiptain, iya. yang nyiptain siapa, terus sinden yang nyanyi pertama kali itu siapa. maknanya. Kalau yang saya tahu dulu saya pernah denger Lingsir Wengi ini pernah dinyanyikan oleh Waljina kalau nggak salah. Itu yang kayaknya yang wajahnya itu versi yang cinta. Iya ya, Iya. Waljina itu kan banyak. Dia kan memang sinden terkenal sekali Iya. kan, Ibu Waljina itu Terus karena di recycle sama Didi Kempot. Iya. Itu kan yang beda lagi. karena apa ya, karena secara keluarga saya dari keluarga seni. Nah, ibu saya seorang sinden. Ibu saya seorang sinden, sinden wayang kulit. Ketika masih kecil sering diajak, jadi saya agak nggak asing dengan lagu-lagu yang seperti ini ya. Lagu seperti ini nggak asing. Cuman memang ranah pengetahuan saya tentang lagu Lingsir Wengi agak kurang luas karena memang dari apa ya, sumber-sumbernya kalau kita mau nyari pun agak sulit ya, kira-kira. Agak jelas. Sulit. Nah, Yang saya dapat ya cuma itu dari teksanya kuntilanak. Kuntilanak, Iya. ya. Dan mungkin kalaupun ada informasi mungkin terbatas. Iya, terbatas. Sangat terbatas. Lalu kalau yang berikutnya adalah untuk lagu Kidung Wahyu Kolosebo ini saya mungkin agak paham dengan sejarahnya. Kalau lagu Kidung Wahyu Kolosebo, karena memang teman-teman musik, teman-teman gamelan mengcover lagu ini juga. Iya. Nah, sebetulnya lagu Kidung Wahyu Kolosebo ini yang sangat viral dan menjadi perdebatan. Sebetulnya ini lagu ciptaan Sunan Kalijaga, ada yang bilang Sesi Jenar, ada yang bilang Sunan Bonang, macam-macam. Nah, itu sebetulnya adalah lagu dari Sri Narendra Kalaseba. Kalau orangnya, kalau nggak salah itu kok Solo ya? Iya, kalau nggak salah Solo. Kalau nggak salah. Saya berteman dengan beliau. Beliau insya Allah seorang Habib. Beliau seorang duriah dari keluarga dari Abdul Khan. Ya, Abdul Khan, Habib Abdul Khan. Beliau seorang pejuang seni juga lah. Kebetulan saya berteman di Facebook juga, dan juga kebetulan saya dengan beliau ini, dengan Sri Narendra ini sama-sama penyuka, intinya sama-sama dalam satu komunitas Ma'iyah lah. Nah, sama-sama jamaah Ma'iyah, jamaahnya Cak Nun. Oh iya. Nah, sama-sama itu beliau juga sangat ngefan dengan Kiai Kanjengnya Cak Nun. Oh iya. Nah, beliau juga sangat suka dengan Kiai Kanjeng. Dan ini pencipta aslinya. Itu menyebabkan Ya, bukan Sunan Kalijaga. bukan Sunan Kalijaga, bukan Sesti Jenar, bukan Sunan Bonang. Iya. Pencipta aslinya adalah Sri Narendra Kalaseba. Berarti lagu baru ya. Iya, lagu baru.
Cuman proses pembuatan lagu ininya yang lama. Oh gitu. Iya, proses pembuatan lagu dari Kidung Wahyu Kolosebo ini kalau saya tidak salah ya, karena ini respon langsung dari beliau. Beliau menghabiskan waktu selama 9 tahun Untuk satu lagu ya. Iya itu jadi lagu Kidung Wahyu Kolosebo ini hanya syair sampul awalnya saja. Jadi masih banyak syair yang kelanjutannya sebetulnya, cuman memang belum dijadikan lagu. Kalau menurut beliau pemaparannya seperti itu, karena ketika lagu ini menjadi perdebatan perdebatan ciptaan Sunan Kalijaga, beliau sempat melakukan klarifikasi di Facebooknya. Nah saya juga ikut berjuang nge-share kemana-mana itu. Saya share di grup-grup, saya share di mana-mana, saya share bahwa jangan sampai lagu-lagu yang fenomenal seperti ini nantinya anak cucu kita nggak tahu siapa yang nyiptain. Iya. Jadi Karena salah arah ya. iya, karena bagi saya begini, lagu Kidung Wahyu Kolosebo ini sangat sangat sakral. Banyak sekali sisipan-sisipan doa dan segala macamnya. pesan juga ya. Iya, beberapa pesan-pesan karena ini memang syair-syair ini yang diciptakan oleh Sri Narendra Kalaseba ini memang sangat-sangat dalam, sangat luar biasa. Karena ini ketika saya melihat klarifikasi beliau, ini adalah perjalanan spiritual beliau. Perjalanan spiritual selama beliau mencari guru, selama beliau mempelajari arti kehidupan beliau sendiri, itu memakan waktu selama 9 tahun. Nah, sebetulnya lagu ini pun beliau juga tidak mau untuk mempublikasikan. Sebetulnya, sebetulnya karena memang beliau merasa kurang percaya diri juga, atau mungkin merasa bahwa karya beliau ini kurang pantas lah. Kurang pantas seperti itu, tapi akhirnya mendapat dorongan dan mendapat apresiasi dari beberapa teman kesenian, termasuk ada beberapa dalang kondang yang berkecimpung untuk mendorong lagu ini, mengaransemen. Nah, itu klarifikasi beliau ketika itu lah. Lagu ini pun syair dari Kidung Wahyu Kolosebo ini pun masih sangat banyak yang akan beliau rangkum untuk jadikan lagu lagi. Gitu loh. Jadi ini masih bab awal saja. Iya, bab awalnya saja. Lagu ini masih bab awalnya saja. Itu seperti itu. Jadi salah kaprah dan salah besar kalau lagu Kidung Wahyu Kolosebo ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Kalau Sunan Kalijaga itu bukan Kidung Wahyu Kolosebo. Kidung Rumeksa ing Wengi itu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu Kidung Rumeksa ing Wengi. Karena Kidung Rumeksa ing Wengi itu kalau yang saya pahami itu sebetulnya adalah tolak bala. Ya, itu untuk tolak bala. Jadi dulu mbah-mbah kita menembangkan lagu itu ketika sore. Katanya ada yang waktu menjelang maghrib itu. Katanya ada itu. Nah, saya baca juga ada cucu atau anak yang sakit ditembangkan itu. Iya, ditembangkan itu. Karena atau... sebetulnya itu kan sebetulnya seperti mantra ya, bukan mantra, seperti tolak bala. Kalau bahasanya apa ya? Seperti hal-hal jahat. Iya, itu seperti apa ya, kalau sebenarnya seperti apa ya, saya lupa saya bahasanya. Ya anggap itu kayak jimat gitu loh. Itu gitu. Jadi syair-syairnya ini memang memiliki daya magis ya, magis tertentu, atau memiliki kesakralan tertentu yang itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah memang lagu itu diambil dari beberapa ayat. Ayat suci apa? Iya. Lagu Rumeksa ing Wengi itu memang diambil dari beberapa ayat, lalu memang dijawakan. Di aransemen oleh Sunan Kalijaga agar lebih orang Jawa lebih paham, lebih apa ya? Lebih mengenal. Iya, lebih bisa mengenal. Namanya lebih apa ya? Familiar ya. Ya, lebih familiar lah seperti itu. Karena kalau memang kita kan tahu perjalanan Islam masuk
ke tanah Jawa ini kan juga tidak gampang. Iya, benar. Ketika itu. Jadi memang formula dari Sunan Kalijaga ini sangat ampuh. Sangat Ampuh sekali karena memang karena memang Wali Songo ini kan ada 3 gelombang ya. Gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga ini yang eranya Sunan Kalijaga. Itu kan sebelumnya ada Syekh Subakir, Iya. ada Asmoro Kondi dan segala macam. Ya, kalau era yang sangat sukses mengislamkan tanah Jawa ini ya era Sunan Kalijaga. yang generasi ketiga ya. Iya, generasi ketiga Sunan Kalijaga itu. Atau mungkin yang itu Kidung Rumongso ini bisa mengusir Pak Grup istilahnya. Ya wallahu alam, kemungkinan kita tidak pernah tahu. Makanya dari itu jadi gini loh. Sebetulnya mbah-mbah kita dulu ini sebetulnya meninggalkan budaya dan meninggalkan beberapa seperti tembang-tembang, seperti kidung. Ini sebetulnya ini nggak main-main. Ketika mbah-mbah kita ini membuat sesuatu itu tidak instan, gitu loh. Jadi ritual. iya, secara kompleksnya mbah-mbah kita dulu kalau dibandingkan orang sekarang itu sangat jauh sekali. Sekarang kita secara gamblang aja ya, secara nyata, seandainya arsitek di Indonesia yang paling terkenal pun disuruh membuat seperti Candi Prambanan atau Candi Borobudur, apakah kira-kira bisa? Iya. Bisa nggak kira-kira? Sedetail itu, ya, sepresisi itu, dengan alat sederhana ya. Dengan alat sederhana sekuat itu dan sangat arsitekturnya sangat luar biasa. Kira-kira arsitek, bahkan saya berani bilang arsitek terbaik dunia pun suruh membuat bangunan persis seperti Candi Borobudur. Kira-kira bisa nggak? Ya bisa, tapi ya 50% lah. 5%. Ya, nah, itu sedetail itu kan ya. Nah, maka dari itu kenapa kita sebagai orang yang katakanlah terah suku Jawa justru meninggalkan hal-hal yang seperti ini ya. Gitu loh. Jadi kita tuh ibaratnya kita ini terjajah tapi tidak sadar kalau kita ini terjajah. Ya kan? Kan gitu ya. Nah itu jadi memang gini ya. Kalau saya secara pribadi sebagai spiritualis, kalau dikatakan lagu Lingsir Wengi, dan sekarang yang membuat saya agak jengkel lagu Kidung Wahyu Kolosebo dibuat untuk memanggil setan macam ya. Itu kalau saya secara pribadi bullshit lah. Itu bullshit, tidak bisa. Kalaupun nanti mereka memakai itu dan ada penampakan atau perwujudan yang bukan lain, itu pun mungkin juga bukan karena lagu. Gitu. Bukan karena lagu, karena memang mungkin tempat itu memang angker atau dan lain sebagainya. Yang jelas secara garis besarnya bahwa lagu Lingsir Wengi dan lagu Kidung Wahyu Kolosebo ini bukan untuk memanggil makhluk halus. Gitu. Kesimpulannya seperti itu, bukan untuk memanggil makhluk halus dan lain sebagainya. Karena gini, hargailah para putra bangsa ini, seniman kita ini untuk berkarya. Anda mungkin hanya sebagai penikmat, tidak ikut menciptakan lagu tersebut, tapi setidaknya hargailah mereka untuk tidak ngawur gitu loh. Hargailah. Jadi kalau saya sih tidak bisa, itu merasa bullshit lah kalau lagu itu bisa untuk memanggil makhluk halus dan lain sebagainya. Jadi itu kalau buat saya. Mungkin Mas Bunga ada tambahan lain? Ya mungkin sama juga ya yang disampaikan tadi Mas Iwan atau Mas Singoliman ini. Ya, mungkin ya sama. Ya nggak mungkin lah kalau lagu itu bisa mengundang mengundang kuntilanak atau mengundang hal gaib, itu nggak mungkin. Ya, sama juga seperti Kidung Wahyu Kolosebo itu nggak mungkin, sama penciptanya itu kita harus menghargai gitu karya-karya. Itu aja. Mungkin dia sudah tambahan? Ya sudah,
itu saja. Dengan jawaban seperti itu kan nggak mungkin kan seorang pencipta lagu menciptakan lagu untuk memanggil setan. Iya. Nggak Iya. mungkin. Nggak mungkin. Jadi itu logika sederhana Iya, ya. logika Logika sederhana Nggak seperti mungkin itu. seorang pencipta lagu menciptakan lagu untuk memanggil setan. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi intinya secara garis besar bahwa lagu Legi Serwengi dan Kidung Wayu Kala Sebo bukan untuk memanggil makhluk halus. Jelas itu. Nah, jadi kita closing aja ya. Oke. Kita closing aja karena memang kita mengambil secara efisien ya. Iya. Untuk Mbak Desen tidak makan waktu terlalu banyak. Jadi buat teman-teman subscriber dari Dunia Explore Iya. dan Yudhistira Channel Iya. dan saya sendiri Singoliman, mungkin untuk sementara waktu kita kondusifkan dulu ya. Iya. Explore kita. Explore kita tunda Tunda dulu dulu. ya, kita tunda dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita dalam waktu dekat pun akan explore tempat-tempat tertentu. Oke, ya semoga apa ini? Pakai blog ya. Pakai blog istilahnya Iya, kalau Jawa itu iya. segera berakhir. Iya, amin. Semoga saudara kita yang terkena itu bisa sembuh dengan total. Terus yang sebelum terpapar itu semoga Cepat aman tertangani semuanya. ya. Cepat Semoga tertangani aman, ya. ya. Jadi saja kita yang jelas kita perbanyak doa, Iya. kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta perlindungan, minta pertolongan agar wabah ini segera Terakhir. Iya. segera berakhir. Karena Jadi kita kan mendekati bulan Ramadan juga ya. ya mendekati bulan Ramadan, Ya, terus bulan Idul Fitri Idul juga. Fitri dan segala macam. Karena kalau repot nanti Iya. kalau Ya, kalau gitu. rasanya itu gimana? Iya kan Iya. enggak Kurang. masa kita silaturahmi sama keluarga tok kan gitu. Oh iya, iya seperti itu. Nah, kan gitu ya. Nggak masuk. Jadi itu saja ya mungkin ya. Iya. Itu saja mungkin. Jadi gitu teman-teman, jangan lupa tetap subscribe dari channel kami. Matikan tombol merah. Nah, ya agar channel kami tetap terus berkembang dan insya Allah nanti kemungkinan besar jika saya channel Singoliman bisa mengikuti jejak-jejak dari Mas Yudis dan Mas Bunyek, insya Allah hasil kerja keras kami akan kami berikan kepada anak yatim Amin. dan saudara-saudara yang membutuhkan. Ya, amin. Jelas. Karena niatan saya dari awal mau muncul ke YouTube itu karena memang saya membawa amanah itu gitu ya. Iya. Jadi itu saja teman-teman, saya kira cukup. Tetap doakan kami terus sehat seperti biasa, rezekinya lancar dan itu menjadi barokah buat teman-teman juga. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.